취합니까? 제가요? 내가 불편해요? 어휴, 그럴 리... 서프라이즈. 어디 안 좋으세요? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Positively Yours yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Pernyataan mengejutkan yang dibuat oleh Dujun kepada Hee-won membuatnya mengatakan kepada Min-wook untuk pergi terlebih dahulu karena dia butuh waktu berbicara berdua dengan Kang Dujun. Lalu dia mencoba untuk menjelaskan semuanya, memahami semuanya, dan Dujun mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai Hee-won bukan karena kasihan, bukan karena apapun, tapi memang karena cinta. Cuma Hee-won bilang kayaknya dia belum siap untuk menjalani kehidupan di next step bersama dengan Kang Dujun. Lalu dia pergi ke rumahnya karena dia masih mencoba mencernanya. 보면 고백했다 차인 사람 같네. Tapi gara-gara cintanya ditolak, Dujun tuh sempat melamun terutama pada saat dia berolahraga dengan sekretarisnya. Gara-gara itu Dujun juga diejek sama sekretarisnya gara-gara dia benar-benar kayak diem aja gitu loh. Terus kan emaknya si Hee-won itu sebenarnya sedikit menyesal karena dia sempat mengirimkan kata-kata kasar kepada Hee-won sewaktu dia mabok kemarin, dimana dia kan bilang kalau Hee-won tuh yang menyebabkan hidupnya itu menjadi berantakan. Itu terus dia ulang-ulang dari Hee-won kecil sampai Hee-won besar seperti sekarang. Keesokan paginya pas Hee-won sama Dujun itu bertemu lagi di kantor, itu tuh mereka awkward banget, bahkan saling menghindar satu sama lain. Pokoknya Hee-won tuh benar-benar nggak mau ketemu sama Dujun, sampai-sampai Dujun juga bingung nih dia ngelakukan salah apa kok Hee-won tuh benar-benar menghindar terus sama dia. Makanya pas mereka selesai meeting, Dujun langsung menghalangi Hee-won dan juga menanyakan apakah Hee-won sengaja untuk menghindari dia ataupun tidak. Terus Hee-won bilang, enggak kok, enggak, dia hanya butuh bekerja agar bisa lebih fokus aja. Nah pas setelah itu dijumpailah dia sama si Min-wook, dan Min-wook bertanya apakah Hee-won dan juga Dujun kemarin itu berpacaran ataupun tidak. Karena setiap diajak ngomong Hee-won tuh benar-benar nggak fokus banget. Terus dibilang sama Hee-won, enggak deh, kami belum pacaran, katanya gitu. Nah gara-gara itu si Min-wook nih pengen maju terus untuk mendapatkan Hee-won, walaupun dia tahu kalau misalkan Dujun itu sekarang adalah calon ayah dari anak yang dikandung sama Hee-won. Terus kan si nenek lampir ini itu sedang membuat rencana sama pamannya si Dujun, di mana mereka berdua bakal mengangkat skandal dari model iklan perusahaan mereka, perusahaan di tempatnya Dujun, bahwa dia memiliki skandal mengemudi dalam keadaan mabuk. Oh iya, pas di lift itu kan Hee-won ketemu lagi tuh sama Dujun dan dia mencoba untuk menghindar lagi. Tapi Dujun kan udah gak nyaman banget, dia ajak Hee-won ke atas dan dia tanya sebenarnya apa tujuan Hee-won melakukan hal tersebut, karena dia bener-bener gak enak gitu loh. Nah pas mereka berdua ini lagi asik ngobrol ya kan, tiba-tiba aja ada satpam tuh yang patroli dan juga menanyakan kira-kira siapa yang ngobrol di sana jam segini gitu. Terus mereka berdua langsung bersembunyi dan kondisinya kayak gini dan hampir terbawa suasana tuh. Mereka hampir kisah dan Hee-won tersadar langsung mendorong Dujun. Dibilang kakinya kram dan langsung pergi kacir dari sana, dan Dujun heran kok kram bisa lari kayak gitu ya kan. Nah pas keesokan harinya pas berangkat kerja, Hee-won akhirnya menyadari bahwa Dujun ini kok ganteng ya kan, kayak Mimin gitu. Terus badannya juga keker banget, sampai-sampai Hee-won tuh salfok dengan badannya Dujun. Pas mereka meeting dia juga benar-benar nggak fokus banget sama sekali. Nah selain mereka berdua, sekretarisnya Dujun dan juga bosnya Hee-won menunjukkan kedekatan yang semakin intens juga nih. Jadi sebenarnya sekretaris Dujun kan pengen menunjukkan kemampuannya membuka botol minuman, tapi masalahnya kayak dia kagak bisa buka coy. Akhirnya yang ngebuka botol minuman itu adalah bosnya Hee-won. Ya agak kebalik sih, tapi nggak apa-apa lah. Malahan hal tersebut membuat cinta di antara mereka berdua malah semakin tinggi. By the way, pas Dujun sama sekretarisnya akan mau jalan pulang tuh, tiba-tiba mereka melihat tentang skandal model iklan dari perusahaan mereka, di mana itu memang udah dinaikkan sama si mak lampir dan juga pamannya Dujun terkait mengemudi dalam keadaan mabuk. Dan itu tuh viral banget dan mereka juga diteleponin terus sama wartawan dan juga banyak banget orang-orang yang bakal memboikot produk tersebut, sehingga mereka itu bingung dan harus mencari cara bagaimana untuk jalan keluarnya. Lalu mereka semua melakukan meeting dan dibilang sama Dujun satu-satunya cara adalah untuk
mengganti model iklan mereka, dan itu dalam waktu dekat harus dalam waktu 4 hari diselesaikan. Jadi itu benar-benar bingung banget, ditambah lagi si Mak Lampir sok-sok ngebelain Dujun, padahal ini semua adalah ulah dari dia. Nah terus Dujun bilang sama timnya, lalu bosnya Hyewon bilang pokoknya Dujun minta modelnya harus yang lebih baik dari si model yang lama, karena kan dia cukup terkenal di situ waktu itu. Jadi dibilang sama Hyewon dengan asbunnya kayak gini. 들도 답 없잖아. 강두준. Dia merekomendasikan penggantinya adalah Dujun. Presidir mereka sendiri, semuanya kaget dong. Tapi langsung disetujuin tuh sama bosnya Hyewon. Aku asbun doang, kata Hyewon kan. Enggak apa-apa, aku setuju katanya. Dan buat proposalnya, dan ketika didengar sama Dujun, what? Hyewon yang bilang katanya kan, dipanggil lah si Hyewon. Terus kamu bilang aku yang gantiin jadi modelnya. Iya kata Hyewon gitu. Karena Hyewon bilang kan kamu cocok dan juga pas lah gitu. Dojun ya senang-senang aja karena dia menganggap bahwa itu secara kayaknya Hyewon mulai jatuh cinta sama dia. Tapi dia punya satu syarat untuk biar dia mau diajak pergi syuting iklan ini. Nah ternyata pas syuting itu kan dia super duper kaku banget karena itu first time untuk Dojun. Nah gara-gara itu sutradaranya kayak pening kali kan, disuruhnya senyum, jangan kaku kayak gitu, tapi tetap aja kagak bisa coy. Akhirnya diajaklah Dojun keluar sama Hyewon, lalu dicoba untuk dipraktekkan di bagaimana cara senyum yang benar dan juga biar nggak kaku lagi. Dan setelah beberapa waktu latihan, akhirnya Dojun tuh bisa mulai mengikutin apa yang diinstruksikan sama sutradara, dan juga dia memberikan senyum yang lebar banget dan juga tulus. Jadi benar-benar nggak kaku lagi. Dan bener dong, setelah itu sutradara langsung sekali take, langsung cut. Oke, mantul. 이거 어때? Terus kan Minwook sama Miran tuh kan lagi pergi tuh belanja-belanja baju karena Miran minta ditemenin untuk belikan hadiah sama Hyewon. Cuma masalahnya waktu itu Minwook tuh cuma diem aja karena dia memikirkan Hyewon. Gara-gara itu Miran nih kayak marah banget sama Minwook. Dia kecewa banget gara-gara Minwook tuh gak mood seharian, dan ya kasian banget sih sama Miran di sini. 나 이런 표정도 지을 줄 아네. Malamnya si sekretarisnya Dojun mengirimkan foto yang dia ambil ketika Dojun sama Hyewon tuh lagi latihan. Dia tuh bener-bener kayak comlang banget lah untuk mereka berdua. Dan pas rilis tuh video iklannya keesokan harinya bener-bener langsung viral banget, karena kan Dojun tuh menjual banget tuh wajahnya. Dan ibunya juga ditelepon beberapa temannya untuk dijodohkan tuh sama anak-anak mereka. Cuma ibu Dojun bilang bahwa dia udah mempunyai calon yang namanya Hwang Miran. Padahal dia nggak tahu yang ngomong sama dia pas di tempat pijat itu tuh Hyewon gitu loh, ya kan? Dan si Mak Lampir itu marah karena rencananya gagal gara-gara Dojun tuh berhasil menyelesaikan semua itu, dan dia marah lagi karena tahu Hyewon lah yang mengusulkannya. Oh ya, pas Hyewon lagi belanja kan sama Dojun beli kopi gitu, banyak banget orang yang mengenalin Dojun, dan terlihat Hyewon tuh mulai cemburu gara-gara calon ayah dari bayinya dia itu udah terkenal sekarang kan. Dan Dojun bingung, kok tiba-tiba Hyewon tuh ngambek, apakah dia melakukan kesalahan lagi ataupun enggak itu kan. Jadi dia benar-benar bingung gitu loh. Dan syarat yang pernah diajukan sama Hyewon kemarin biar dia mau syuting adalah ketika Hyewon mau ngecek kandungan, dia harus diajak. Pokoknya orang-orang harus tahu kalau misalkan anak itu ayahnya adalah Kang Dojun. Tapi Hyewon bilang, udahlah, aku malu nggak usah ngomong-ngomong itu di sini, nggak enak sama yang lain katanya gitu. Oh ya, malamnya Hyewon, Minwook dan juga Miran itu kan ngumpul bersama tuh. Mereka ngomongin tentang idenya Hyewon yang merekomendasikan Dojun menjadi model untuk perusahaan mereka. Dan Hyewon juga takut kalau misalkan nanti teman-teman kantornya tahu kalau misalkan dia hamil anaknya Dojun, gimana nanti perasaan mereka, bagaimana komentar mereka. Terus dicoba kuatkan sama Miran dan juga Minwook. Cuma ekspresi Minwook di sini tuh lumayan berlebihan menurut Miran. Berbeda ketika hanya mereka berdua aja. Dan ketika Hyewon tuh permisi sebentar ke toilet, bahkan sisa makanannya si Hyewon tuh dibersihkan sama Minwook. Gara-gara itu Miran marah dan bilang sama Minwook bahwa dia harus memilih antara persahabatan atau cinta. Dan pas sampai rumah, Miran tuh mengenang kembali persahabatan mereka bertiga. Dia buka HP-nya, dia lihat kenangan ketika ulang tahunnya yang ke-28. Benar-benar waktu itu mungkin ya belum terlalu kelihatan banget cintanya si Minwook sama Hyewon, jadi masih baik-baik aja mereka. Dan Miran juga nggak bisa marah sama Hyewon karena Hyewon tuh benar-benar dia sayang banget gitu sama Hyewon. 피곤하다고 혼자 쌩 가버리냐?
Dan Hyun nanya sama Minwook kan, kok si Miran tiba-tiba pulang gitu? Katanya tadi kan dia ngajak. Nah di sini Minwook tuh nggak bisa cerita. Dan pas mereka lagi asik ngobrol kan, tiba-tiba ada sepeda motor melintas dan hampir aja ketabrak tuh si Minwook, dihalangin sama Hyewon. Dan kejadianlah kejadian ini. Dan teringatlah kejadian waktu mereka masih sekolah dulu, dimana memang terlihat Minwook dulu kan emang cinta sama Hyewon dari dulu tuh. Hyewon juga sebenarnya ada perasaan sama Minwook. Cuma sekarang tuh udah enggak lagi. Karena dia menganggap tuh lebih ke sahabat doang gitu loh. Tapi Minwooknya yang terlalu berlebihan. Bahkan ketika dia sudah mengantar Hyewon pulang tuh ke rumah, Hyewon tuh kan mengucapkan terima kasih dan juga sikapnya layaknya kayak teman aja gitu loh. Tapi Minwook menyadari bahwa perasaan dia ke Hyewon bukan hanya sekedar sahabat, tapi benar-benar cinta ataupun lebih dari teman. Hai. Terus kan besoknya si Mak Lampir datang ke kantornya Dujun. Dia ngebahas tentang Hyewon dan juga calon anak yang dikandung sama Hyewon. Dan dia mengulik lagi tuh masa lalu karena itu senjata dia untuk membuat pikiran Dujun tuh berantakan. Jadi kata dia, emang kok bisa melakukan itu? Kok bisa ini? Orang tuh udah tahu segala-galanya. Pokoknya gitu-gitulah kata dia kepada Dujun. Dan ya, dia berhasil membuat Dujun tuh menjadi gemetaran lagi. Padahal setelah itu kan Dujun tuh harusnya ada pertemuan dengan perusahaan Thailand gitu, kerja sama mereka. Dan Dujun bilang sama sekretarisnya, nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Dan pas pertemuan tuh kan, pas mau salaman, Dujun kembali lagi gemetaran tangannya dan dia nyalamnya itu cuma sekedar gitu aja loh. Untung sekretarisnya pada waktu itu menjelaskan semuanya kepada perusahaan Thailand tersebut. Jadi ya dia maklum-maklum aja sih sebenarnya. Cuma ya agak heran aja. Nah pas Dujun mau balik kan, dia itu gemetaran banget di dalam lift. Jadi dia itu benar-benar pikirannya kacau banget dan juga badannya tiba-tiba panas guys. 어디 안 좋으세요? Untung Hyewon masuk ke dalam lift itu dan juga mengecek keadaannya Dujun. Dia cek keningnya, ternyata Dujun tuh benar-benar lagi demam. Lalu ditenangkan sama Hyewon, dipeluk sama dia, disuruh untuk menyandarkan kepalanya Dujun di bahunya dia. Dan juga dia puk-puk Dujun biar lebih tenang. Kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.